Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan kami sampaikan yaitu materi kelanjutan tentang e-commerce. Lanjutan pada minggu yang lalu itu masalah pembahasan tentang hukum e-commerce dan cyber law. Itu menginjak sesi ke-9, 10, 11, 12 tentang e-commerce, nanti hanya sampai sesi 12. E-commerce tentang hukum ini ya, cyber law. Cyber law itu apa? Akan saya jelaskan terperinci, yaitu hukum e-commerce. Itu terdiri dari hukum e-commerce Indonesia, hukum e-commerce internasional. Apa itu hukum e-commerce di Indonesia? Hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan tidak mengcover aspek transaksi yang dilakukan secara online atau internet. Akan tetapi, ada beberapa hukum yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan transaksi secara online, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, yaitu Undang-Undang Dokumen Perusahaan telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik. Sebetulnya sudah tidak relevan lagi, harusnya kalau mengacu pada tahun itu harus diperbaiki. Ya. Hukum e-commerce di Indonesia atau kontennya yaitu 1, 2, pasal 1233 KUHP Perdata dengan isinya sebagai berikut. Perikatan itu lahir, perikatan perjanjian. Lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Berarti dengan pasal ini, perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata Indonesia. Ya, memang kalau dalam perikatan pasalnya ya ini 1233. Yang ketiga, hukum e-commerce yaitu mengenai hukum perjanjian Indonesia menganut azas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Azas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dirinci sendiri. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum di antara mereka. Hukum e-commerce internasional yaitu terdapat beberapa peraturan. Peraturan yang menjadi pedoman dalam pembuatan e-commerce yaitu Uncitral Model Law on Electronic Commerce. Peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau United Nations. Peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia. Ini baik yang menganut sistem kontinental atau sistem hukum Anglo-Saxon. Yang mengenai internasional. 2 itu Singapore Electronic Transaction. Terdapat 5 hal yang perlu digarisbawahi, yaitu tidak ada perbedaan antara data elektronik dengan dokumen tertulis. 2, suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis. Yang ketiga, penjual atau pembeli atau pihak-pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik, jadi melalui internet. 4, suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Yang kelima, jika data elektronik telah diterima oleh para pihak-pihak
yang berkesepakatan, maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut. Data harus diisi lengkap. Yang ketiga, EU Direct on Electronic Commerce. Peraturan ini menjadi undang-undang pada tanggal 8 Juni tahun 2000. Terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu setiap negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum negara yang bersangkutan memperbolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik. 2. Para negara anggota dapat pula membuat pengecualian terdapat ketentuan dalam hal A. Kontrak untuk membuat atau mengalihkan hak atas real estate. B. Kontrak yang diatur di dalam hukum keluarga. Kontrak penjaminan. C. G. Kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyber peace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya atau dunia website. Apa saja yang masuk dalam kejahatan cyber? Ini ada macam-macam jenis kejahatan cyber, yaitu 1. Cyber law tentang jenis kejahatan cyber, ada 7 macam. Antaranya A. Joy computing. Adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer. Itu kejahatan yang pertama. Kejahatan yang kedua yaitu hacking. Adalah pengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. Jadi kalian mungkin ada yang datanya dihack oleh penjahat cyber. Sekarang marak itu kejahatan hack. Nah, itu kejahatan yang nomor 2. Kejahatan yang nomor 3 yaitu the Trojan horse. Manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Jadi merubah data-data dalam program. Seharusnya datanya begini-begini, tetapi bisa dirubah oleh yang pencuri tadi, yaitu untuk kepentingan dia pribadi, sehingga data tersebut tidak valid dan menguntungkan penjahat cyber. Yang D yaitu data leakage. Adalah menyangkut bocornya data keluar, terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Sebetulnya data itu sudah dikunci atau sudah orang lain tidak bisa melihat, tetapi kok bisa bocor, lah itu namanya data leakage. Itu data diddling, yaitu suatu perbuatan mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input atau output data. Itu kejahatan komputer juga, kejahatan cyber law. F yaitu to trusted data communication,
atau diddling, yaitu penyia-nyiaan data komputer. G, ya, Pak. Yang G tadi software privasi, yaitu pembajakan perangkat lunak. Pembajakan terhadap hak cipta yang dilindungi, yaitu hak milik intelektual, software privasi. Kalian punya software tapi dibajak untuk kepentingan orang tersebut. Yang ke-11, yang kedua yaitu aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Aspeknya ada 6, yaitu AJAS, 6 AJAS. Dalam kaitan dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa azas yang biasa digunakan, yaitu ayas subjektif territoriality. Ayas tersebut yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Teritoriality, teritorial. Jadi dilakukan dan penyelesaiannya tidak dipidana, tindak pidananya dilakukan di negara orang. Yang kedua, ayas objektif teritoriality. Ayas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Objektif. Yang ketiga, ayas nasionalite, yaitu ayas yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang keempat, ayas protektif prinsip. Ayas yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang kelima, ayas universality. Ayas ini menunjukkan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Jadi untuk semuanya umum sifatnya, universality. Yang keenam, ayas protective principle. Ayas yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Ayas protektif prinsip menjadi prinsip yang ini sesi ke-10 mengenai e-payment. E-payment itu apa? Mari kita lanjutkan pembahasannya, yaitu pengertian e-payment nomor 1, yang nomor 2 sistem pembayaran, yang ketiga keamanan untuk e-payment. Pengertian e-payment. E-payment ini suatu sistem menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa atau barang-barang yang dilakukan di internet. Di dalam membandingkan dengan data terkait dengan pembayaran kepada pedagang yang dilakukan di internet dan tidak ada interaksi eksternal lebih lanjut antara pedagang dan pelanggan. Jadi pembayaran pada pengiriman semua data terkait dengan pembayaran kepada pedagang itu sudah disusun atau sudah diatur di dalam internet. Melalui apa? Melalui transfer, SMS banking,
itu sudah ada pengaturannya di dalam internet tersebut, di websitenya. Yang kedua yaitu sistem pembayaran. Nah, terdapat beberapa pembayaran, payment system, yaitu sistemnya bagaimana. Satu, ada 5 ya, micro payment, 2, e-wallet, 3, e-cash, digital cash, 4, credit card atau smart card, 5, electronic bill presentment and payment. Yang ketiga, keamanan untuk e-payment. Untuk menjaga keamanan pembayaran, itu ada 7, yaitu public key infrastruktur disikat dengan PKI. Yang kedua, public key encryption. Yang ketiga, digital signature. Yang keempat, sertifikat digital. Yang kelima, secure code layer. Yang keenam, transport layer security. Yang ketujuh, secure electronic transaction, disingkat dengan SET atau SET. Penjelasan yang pertama yaitu pembayaran dengan public key infrastruktur. E-payment system secara khas modelnya tipikalnya seperti sistem public key infrastruktur atau PKI. Suatu public key infrastruktur publik ini memungkinkan para pemakai yang pada dasarnya tidak aman di dalam jaringan publik seperti internet. Maka dengan public key infrastruktur akan merasa aman dan secara pribadi menukar uang dan data melalui penggunaan suatu publik. Infrastruktur kunci publik menyediakan suatu sertifikat digital yang dapat mengidentifikasi perorangan atau suatu direktori jasa dan organisasi yang dapat menyimpan dan manakala diperlukan untuk menarik kembali sertifikat tersebut. Jadi ada operator yang mengurusi tentang pembayaran tersebut. Jadi buktinya ada data-datanya di situ. Itu public key infrastruktur. Yang kedua yaitu public key encryption, suatu proses pengkodean pengkode data mentah menjadi data yang tersamar yang dikirimkan oleh pengirim yang dapat disampaikan oleh penerima dengan aman dengan teknik pemetaan tertentu. Kriteria keamanan yang dipergunakan dalam kriptografi adalah 1. Kerahasiaan, confidentiality. 2. Otentisitas, authentic, bukti autentik, bukti nyata, bukti valid dan real, bukti autentik. 3. Integritas, integrity. 4. Tidak dapat disangkal. Jenis kriptografi yang paling umum digunakan adalah algoritma simetris atau symmetric algorithm. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, public key algorithm. Algoritma kunci publik atau public key algorithm. Disebut juga dengan algoritma asimetris. Asymmetric algorithm yaitu algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda pada saat melakukan enskripsi dan melakukan deskripsi. Ada penguncian khusus tersendiri atau ada kerahasiaan sendiri. Yang keempat, sertifikat digital. Sertifikat otoritas merupakan pihak ketiga yang bisa dipercaya. Trusted Party atau TTP. Sertifikat otoritas yang akan dihubungkan kunci dengan pemiliknya
TTP ini akan menerbitkan sertifikat yang berisi identitas seseorang dan juga kunci privat dari orang tersebut. Jadi mengenai sertifikat ini sudah jelas data-data orang tersebut ada di sertifikat. Jadi bentuknya dibuatkan bukti sertifikat yang jadi tanda tangan digital. Tanda tangan digital merupakan tanda tangan yang dibuat secara elektronik dengan jaminan yang lebih terhadap keamanan data dan keaslian data, baik jaminan tentang identitas pengirim dan kebenaran dari data atau paket data tersebut. Pembuatan tanda tangan digital dengan menggunakan algoritma kunci publik. Banyak metode yang bisa digunakan diantaranya RSA yang menggunakan kunci privat atau kunci publik untuk melakukan enkripsi. Yang kelima, Secure Socket Layer. Secure Socket Layer SSL merupakan suatu protokol yang membuat sebuah pipa pelindung antara browser bootloader dengan merchant sehingga pembajak atau penyerang tidak dapat menyadap atau membajak informasi yang mengalir pada pipa tersebut. Link, artinya pipa tapi bahasanya bahasa link. Pada penggunaannya SSL digunakan bersamaan dengan protokol lain seperti HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dan sertifikat authority. Jadi ada protokolnya yang membenarkan, yang menelusuri data itu. Untuk yang kelima, nih gambarnya seperti ini. Jadi SLS seperti ini ya, privat, KI, sertifikat, check meeting, request, terus bentuknya sertifikat. Ini alurnya. Selanjutnya ini yang ketujuh, Secure Electronic Transaction. SET merupakan suatu proses di mana saat sang pemegang kartu kredit akan membayar belanjanya di website merchant. Pemegang kartu akan memasukkan surat perintah pembayaran dan informasi kartu kredit ke dalam sebuah amplop digital yang hanya bisa dibuka oleh payment gateway. Amplop tersebut beserta surat pemesanan barang dikirim ke merchant. Merchant akan memproses surat pemesanan barang serta mengirimkan amplop digital kepada payment gateway yang akan melakukan otorisasi. Payment gateway melakukan otorisasi dan jika disetujui akan mengirimkan kode otorisasi kepada merchant. Merchant kemudian mengirimkan barang tersebut kepada pemegang kartu kredit. Ini bagi yang biasa belanja online pasti sudah paham ya, mengenai alur-alur, mengenai keamanan internet, mengenai cyber law-nya. Pembahasan pengenalan ini yang sesi ke-11 yaitu strateginya. Pembahasan pengenalan strategi elemen strategi, kebutuhan strategi, landasan strategi, tip dan peluang bisnis. Ini menyangkut bisnis atau menyangkut manajemen pemasaran. Pengenalan strategi yaitu strategi secara luas. Dikenal seperti salah satu dari pemimpin pemasaran di internet dan para agen strategi perencanaan. Strategi spesialis di dalam strategi pemasaran di internet dengan suatu penekanan pada didapatnya pelanggan, ingatan dan konversi dan membantu klien mencapai sasaran hasil bisnis online.
Untuk menjadi orang yang sukses berbisnis di internet, baik itu penjualan produk atau jasa, maupun bisnis sendiri atau owner atau reseller, dibutuhkan suatu yang amat vital dalam memperkenalkan website Anda, pengguna internet di dalam maupun di luar negeri, yaitu promosi atau pemasaran sebagai penunjang kesuksesan tersebut. Elemen strategi berisikan yaitu peramalan, alokasi sumber daya, kemampuan inti, analisa lingkungan, analisa perusahaan, perencanaan bisnis. Itu elemen strategi. Jadi menginjak pada strategi, tapi strategi di dalam e-commerce. Kebutuhan strategi. Kenapa strategi dibutuhkan perusahaan? Perusahaan yang sangat cepat bisnis dan teknologi berarti merupakan peluang dan ancaman yang datang sewaktu-waktu. Perusahaan harus mempertimbangkan electronic commerce strategi, yaitu strategi e-commerce yang meliputi rencana darurat untuk perusahaan dan mengejar perkembangan bisnis teknologi sekarang. Kalau tidak mengejar, ini sudah saatnya sudah tiba pada e-commerce. Sudah berlomba-lomba bisnis e-commerce. Kebutuhan strategi kontennya yaitu perusahaan dapat menerapkan strategi customer relationship marketing CRM, customizing dalam produk dan jasa, creating apa yang diinginkan pelanggan, pengingatan apa yang diinginkan pelanggan, antisipasi apa yang dibutuhkan pelanggan. Ya, customizing dalam komunikasi berisi iklan banner merupakan iklan yang ditempatkan pada website tertentu. Yang kedua, email based marketing, biaya lebih murah dan lebih bisa di customizing. Yang ketiga, experiential marketing, iklan dengan menonjolkan atau grouping produk, membuat iklan di mana harus memberi iklan di media apa, iklan harus ditampilkan. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, viral marketing, customizing yang erat hubungannya dengan virus. Customizing dalam harga, yaitu personalized pricing, yaitu setiap pelanggan membeli dengan harga yang berbeda. Yang kedua, versioning, pelanggan dapat memilih versinya apa. Yang ketiga, experiential marketing, marketing dengan menonjolkan atau grouping produk. Apa aja produknya. Yang landasan strategi. Tujuan strategi mengenal tahap strategi di mana suatu organisasi menyiapkan informasi tentang visi, misi, tujuan, dan kontribusi yang dapat dilakukan dengan e-commerce. Satu, meninjau ulang bisnis organisasi, misi dan visi IT. Yang kedua, menghasilkan visi dan misi untuk e-commerce. Yang ketiga, mulai dengan industri dan analisa kompetitif. Analisa kompetitif itu ya menganalisa kompetitor, pesaing. Itu yang ketiga. Pengembangan jangka panjang dan perencanaan strategis untuk memanfaatkan peluang dan mengetahui ancaman di dalam lingkungan bisnis untuk memecahkan kelemahan dan kekuatan perusahaan. Jadi perumusan strategi ya di sini meliputi yaitu mendefinisi ulang misi e-commerce, satu, penetapan sasaran, yang kedua, mengembangkan strategi, yang ketiga, pengaturan petunjuk, implementasi, itu pelaksanaannya. Landasan strategi, isinya lagi lanjutnya yaitu implementasi strategi. Apa yang dilaksanakan? Menyangkut rencana strategi, di mana rencana terperinci jangka pendek dikembangkan untuk mencapai tujuan strategi.
Yang kedua, menetapkan suatu tim web yang akan mengerjakan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, mulai dengan suatu proyek percobaan. Yang keempat, perencanaan untuk sumber daya manusia. Landasan strategi tentang penilaian strategi yaitu mengevaluasi formal berkala ke arah kemajuan untuk tujuan strategi organisasi, meliputi perumusan kembali strategi dan tindakan yang diperlukan. Sasarannya apa? Yaitu sasaran hasil penilaian menentukan proyek e-commerce mengirimkan apa yang harus dikirimkan. Yang kedua, melakukan penyesuaian rencana jika perlu. Yang ketiga, menentukan proyek e-commerce jika masih sehat. Yang keempat, meninjau kembali strategi awal, belajar dari kesalahan, serta meningkatkan rencana masa depan. Itu namanya strategi evaluasi. Yang kelima, mengidentifikasi proyek yang tidak berhasil secepat mungkin dan menemukan alasan kegagalan. Tadi penjelasan tentang pembahasan landasan strategi e-commerce. Ini tab peluang bisnis. Tab membuat pengunjung kerasan di situs Anda. Masukkan satu. Tipnya, masukkan informasi yang berguna di situs Anda atau situs tambahan sebagai pendukung dari situs Anda sekarang ini dan melink ke situs utama tentang produk Anda sebagai pemuas dahaga informasi bagi yang membutuhkan informasi yang berguna serta informatif. Dua, ajaklah dengan situs web tertentu yang memiliki informasi yang berguna untuk suatu joint venture kerjasama, dan dari situs itu Anda bisa lakukan negosiasi untuk mempromosikan produk dan jasa Anda. Ide-ide romantis dan tips. Apakah Anda sudah memiliki cinta yang sejati namun belum mengetahui cara untuk lebih romantis? Apakah cara berkencan Anda saat ini sudah mencapai keharmonisan atau Anda masih penjajakan atau pendekatan? Manfaatkan juga handphone Anda untuk berbisnis dan berpenghasilan. Ini ada informasinya, yaitu ada di web itu, tentukan informasinya, silahkan klik di www.cintasejati.com. Itu contoh. Ya. Rahasia menciptakan mesin uang sendiri. Bangunlah kerajaan bisnis Anda dengan tangan Anda sendiri. Segeralah menciptakan mesin uang sendiri dengan menggunakan skrip website dari paket mesin uang dan segera nikmati juga sistem bagi hasil dengan menjadi reseller. Nah, ini saya berikan juga informasi tentang owner. Kalian sebagai orang manajemen itu pasti larinya akan ke bisnis. Agar lebih mudah informasi-informasi seperti ini saya tampilkan. Tab selanjutnya itu tab peluang bisnis, penghasilan hingga ratusan juta rupiah. Ini saat tepat di mana Anda berkesempatan untuk melakukan suatu tindakan bijaksana dengan menjalankan mekanisme program info sukses. Peserta akan mendapatkan benefit atau penghasilan dan bonus yang merupakan akumulasi keuntungan dari hasil pemasaran produk info sukses. Anda berpeluang untuk tetap berpenghasilan meskipun Anda tidak melakukan usaha apapun. Jangan lupa baca atau tanya jawab mekanisme dari program info sukses. Ini yang itu tadi tip-tip yang Anda lakukan. Yang sesi ke-12 ini sesi yang terakhir, yaitu pembahasannya tentang membangun aplikasi e-commerce. Membangun infrastruktur e-commerce. Ada dua, yaitu membangun aplikasi dan membangun infrastruktur. Satu, membangun aplikasi e-commerce itu beberapa hal yang perlu diperhatikan perusahaan di dalam membangun aplikasi e-commerce.
mendaftarkan diri sebagai internet merchant akun. Yang kedua, web hosting. Yang ketiga, memperoleh sertifikat digital dari lembaga versi. Yang D, mencari provider yang menyediakan transaksi online, membuat atau membeli software e-commerce. Beberapa tips di dalam membangun aplikasi e-commerce sebagai berikut. 1. Gunakan desain yang baik. Daftarkan website Anda ke search engine. 3. Buat banner dan taruh pada website 2 yang terkenal. Taruhlah URL website Anda pada signatur email Anda. 5. Promosikan website Anda. 6. Hindari spamming. 7. Ciptakan hubungan link timbal balik dengan perusahaan sejenis. 8. Perhitungkan segala kemungkinan website rival sejenis. Jadi kalau ingin mempunyai e-commerce harus punya website. Yang kedua, membangun infrastruktur e-commerce. Berikut infrastruktur dalam membangun aplikasi e-commerce. 1. Infrastruktur teknologi informasi, yaitu terdiri dari internet, extranet, intranet. Yang kedua, directory service, penyedia, pelaku bisnis, dan pengguna, end user. Salah satu jenis adalah DNS, domain name service. C. Interface, suatu sistem koneksi dan interaksi antara hardware, software, dan user. Ini tadi tentang uraian yaitu cyber law. Dan yang terakhir membangun infrastruktur e-commerce. Jadi kalian sudah saya beri gambaran apabila ingin membuka bisnis e-commerce. Yang kemarin sudah saya berikan tentang perlindungan konsumen dan undang-undang IT-nya. Nah, ini untuk pembahasan e-commerce sampai di sini saya akhiri. Sampai ketemu lagi nanti mengevaluasi perkuliahan dari awal sampai akhir. Untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa berbisnis melalui e-commerce lebih maju. Cukup sekian, tip-tipnya sudah banyak sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.